Ketika Allah mempertemukan dua makhluk dari dunia yang berbeda, sebuah keajaiban lahir di tengah kegelapan. Ini bukan tentang kisah biasa. Ini adalah cerita tentang cinta, keberanian, pengorbanan antara seekor harimau yang buas dan seorang bayi manusia yang tak berdaya. Di sini takdir mereka berubah selamanya. Hutan lebat itu gelap dan sunyi, hanya diwarnai oleh kilatan petir yang menerangi langit. Hujan turun tanpa henti, menciptakan genangan lumpur di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Di tengah badai itu, suara tangisan kecil terdengar samar-samar, terselip di antara gemuruh hujan. Seekor harimau betina bernama Surya, salah satu predator paling ditakuti di hutan itu, sedang mencari mangsa untuk anak-anaknya yang baru lahir. Ia bergerak dengan kehati-hatian seorang pemburu. Setiap langkahnya tidak meninggalkan jejak. Tapi malam itu berbeda. Nalurinya terganggu oleh suara yang bukan berasal dari mangsanya. Surya mendekati sumber suara. Di bawah akar pohon besar yang terbuka, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia temui sebelumnya. Bayi manusia. Tubuh kecil itu terbungkus kain tipis yang basah kuyup. Bibir mungilnya biru karena kedinginan, dan matanya tertutup rapat, menangis dalam keputusasaan. Surya mendekat, mengendus tubuh bayi itu. Matanya yang tajam perlahan melunak. Ada sesuatu dalam tangisan bayi itu yang menyentuh hati Surya. Ia bisa saja memangsa bayi itu dengan mudah, tetapi naluri keibuannya lebih kuat. Dengan lembut, ia menggigit keranjang yang melindungi bayi itu dan membawanya ke sarangnya. Sarang Surya berada di dalam sebuah gua yang tersembunyi di lereng bukit. Di dalamnya, 3 anak harimau yang masih kecil menunggu dengan gelisah, lapar, dan kedinginan. Ketika Surya membawa bayi manusia itu masuk, mereka mengendus bau asing dan mengeluarkan suara pelan. Bingung dengan kehadiran makhluk baru, Surya meletakkan bayi itu di dekat tubuhnya, membiarkannya merasakan kehangatan dari bulu tebalnya. Ia mengelap tubuh bayi itu dengan lidahnya, membersihkan lumpur dan air hujan yang menempel. Malam itu, bayi manusia itu tidur di antara anak-anak harimau, seolah-olah ia adalah bagian dari keluarga mereka. Hari-hari berlalu, dan bayi itu mulai tumbuh. Surya berburu dengan tekun, membawa makanan untuk anak-anaknya dan bayi manusia itu. Ia bahkan mengajari bayi itu cara bertahan hidup di hutan, mengajaknya mengenal bahaya dan membaca tanda-tanda alam. Bayi itu yang diberi nama Langit oleh penduduk desa yang pernah kehilangannya. Belajar berjalan di antara pohon-pohon tinggi, merangkak seperti anak harimau, dan mengenal ritme kehidupan di hutan. Namun, kehidupan mereka yang damai tidak berlangsung lama. Desas-desus tentang harimau pemangsa ternak menyebar di desa-desa sekitar hutan. Para pemburu berkumpul, membawa senjata, berniat untuk memburu Surya dan keluarganya. Suatu malam, ketika Surya sedang berburu, sekelompok pemburu menemukan gua tempat anak-anaknya tinggal. Mereka memasang perangkap di sekitar gua, berniat menangkap harimau itu hidup-hidup. Langit yang kini sudah berusia sekitar 3 tahun menyadari bahaya itu. Dengan keberanian yang luar biasa, ia mencoba melindungi anak-anak harimau, berteriak untuk mengalihkan perhatian para pemburu. Teriakan Langit menggema di hutan sampai akhirnya Surya kembali. Ia melompat ke arah para pemburu, menyerang dengan keganasan seekor ibu yang melindungi anak-anaknya. Perlawanan itu sengit. Surya terluka parah, tetapi ia berhasil mengusir para pemburu, memaksa mereka melarikan diri. Dengan tubuh yang penuh dengan luka, Surya kembali ke gua. Ia mendekati Langit yang kini memeluknya erat, menangis tanpa suara.
Anak-anak harimau juga meringkuk di dekat tubuh ibunya. Surya menatap langit dengan sorotan mata yang lembut, seolah-olah ingin mengatakan sesuatu. "Kamu kuat, anakku. Kamu berbeda, tetapi kamu adalah bagian dari keluarga ini. Jangan pernah lupakan hutan ini." Surya menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan langit dan anak-anaknya dalam keheningan yang penuh kesedihan. Setelah kematian Surya, langit ditemukan oleh sekelompok penduduk desa yang sedang berburu. Mereka terkejut melihat seorang anak manusia yang tumbuh di antara harimau. Langit dibawa ke desa, tetapi ia tidak pernah melupakan hutan dan keluarganya di sana. Bertahun-tahun kemudian, langit tumbuh menjadi seorang penjaga hutan. Ia melindungi hutan tempat ia dibesarkan, memastikan tidak ada lagi pemburu yang merusak ekosistemnya. Setiap malam, ia menatap langit dan mendengarkan suara angin yang berhembus di antara pepohonan, seolah-olah Surya masih menjaganya. Setelah kembali ke desa, langit menjadi pusat perhatian. Tubuhnya penuh dengan goresan, kulitnya kecoklatan karena hidup di bawah matahari hutan, dan sorot matanya yang tajam seperti seorang pemburu. Penduduk desa terkejut mendengar kisahnya. Bagaimana ia dibesarkan oleh seekor harimau, bertahan di tengah bahaya, dan menjadi bagian dari keluarga hutan. Namun, tidak semua orang menyambut langit dengan tangan terbuka. Sebagian merasa takut, mereka berbisik-bisik menyebutnya anak hutan yang terkutuk, atau bahkan setengah binatang. Langit merasa terasing di dunia manusia. Tempat, aturan, dan norma terasa asing baginya. Di tengah kesepian itu, hanya seorang pria tua bernama Pak Wira, seorang penjaga hutan yang bijak yang mencoba mendekati langit. Pak Wira mengajarkan langit cara berbicara dengan bahasa manusia, mengenalkannya pada buku, dan menceritakan kisah-kisah harmoni antara manusia dan alam. Namun, meski tubuhnya ada di desa, hati langit tetap tertinggal di hutan. Setiap malam ia bermimpi tentang Surya, anak-anak harimau, dan bau tanah basah yang selalu menjadi rumahnya. Suatu hari, langit mendengar kabar dari Pak Wira bahwa sekelompok penebang liar telah masuk ke hutan. Mereka menebang pohon-pohon besar untuk dijual, menghancurkan tempat tinggal banyak hewan. Lebih buruknya lagi, mereka memburu harimau yang tersisa, menangkapnya sebagai ancaman bagi keselamatan mereka. Lebih buruknya lagi, mereka memburu harimau yang tersisa, menganggapnya sebagai ancaman bagi keselamatan mereka. Langit tidak bisa diam. Meski Pak Wira memperingatkan bahwa hutan sekarang lebih berbahaya, langit memutuskan untuk kembali ke sana. Dengan langkah yang mantap, ia menyelinap keluar dari desa dan menuju tempat yang selalu dianggap rumahnya. Ketika tiba di hutan, langit merasakan perubahan besar. Banyak pohon tumbang, suara burung yang biasanya riuh kini berganti dengan keheningan yang menyesakkan. Langit mencari jejak-jejak anak Surya yang dulu dianggap saudara, tetapi tidak menemukannya. Namun, di tengah pencariannya, ia menemukan sesuatu yang menggetarkan hatinya, jejak kaki harimau kecil yang menuju ke sebuah lembah. Langit mengikuti jejak itu. Akhirnya ia bertemu dengan seekor harimau muda yang tampak kelaparan. Harimau itu adalah salah satu anak Surya yang selamat. Langit membawa harimau muda itu ke tempat yang lebih aman, memberinya makanan, dan melindunginya dari para pemburu. Tetapi ia tahu, melindungi satu harimau saja tidak cukup. Hutan ini, tempat ia tumbuh dan besar, harus diselamatkan. Dengan tekad yang membara, langit mulai mengumpulkan bukti tentang aktivitas penebangan liar dan pemburuan harimau. Ia menyusup ke kamp penebang, mencuri dokumen-dokumen penting, dan merekam aktivitas mereka. Ia kemudian membawa bukti itu kepada Pak Wira, yang menjadi koneksi dengan Lembaga Perlindungan Lingkungan. Laporan langit akhirnya sampai ke pihak yang berwenang. Penebangan liar dihentikan dan hutan mulai dipulihkan.
Namun, ancaman belum benar-benar hilang. Para pemburu yang tersisa marah akan kehilangan keuntungan mereka dan bertekad untuk membalas dendam. Pada suatu malam, Langit kembali ke hutan untuk memeriksa kondisi harimau muda itu. Ia tidak tahu bahwa ada pemburu mengikutinya. Ketika ia tiba di tempat persembunyian harimau itu, ia disergap. Pertarungan pun terjadi. Langit menggunakan semua pengetahuan yang ia pelajari selama hidup di hutan, memanfaatkan pepohonan, semak belukar, dan jebakan alami untuk melawan para pemburu. Harimau muda itu, meskipun masih kecil, membantu Langit dengan mengintimidasi lawan. Pada akhirnya, Langit berhasil mengalahkan para pemburu, tetapi ia terluka parah. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia membawa harimau muda itu ke tempat yang lebih aman. Sebelum akhirnya pingsan, Langit terbangun di sebuah rumah sederhana milik Pak Wira. Luka-lukanya dirawat dengan baik, tetapi ia masih terasa lemah. Pak Wira memberitahunya bahwa berkat keberanian Langit, hutan kini lebih aman. Pemerintah telah menetapkan kawasan itu sebagai cagar alam yang dilindungi, dan para pemburu telah ditangkap. Namun, Langit merasa tugasnya belum selesai. Ia memutuskan untuk tinggal di hutan, menjadi penjaga dan melindungi flora fauna di dalamnya. Harimau muda yang diselamatkan tetap bersamanya, tumbuh sebagai seekor harimau yang kuat. Di tengah hutan, di bawah langit malam yang penuh bintang, langit-langit sering mengenang surya. Ia melihat bayangannya dalam setiap jejak harimau, dalam setiap hembusan angin yang membawa aroma hutan. Surya, aku akan menjaga rumah kita. Aku adalah anakmu dan aku akan melindungi warisanmu. Dalam setiap sudut hutan yang kini damai, nama Surya tetap hidup. Ia bukan hanya seekor harimau, tetapi ibu yang mengajarkan bahwa cinta melampaui batas-batas manusia yang kita kenal. Dan Langit, anak yang dibesarkan oleh hutan, menjadi penjaga harapan baru bagi masa depan. Kisah mereka adalah bukti bahwa alam selalu memiliki cara untuk menjaga keseimbangannya.